Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis desain antarmuka. Dimana di sini saya akan mereview dua aplikasi atau website di sini. Di sini kita baca dulu soalnya. Di sini ada dua challenge, yaitu carilah dua aplikasi di mana yang pertama Anda sangat menyukai desain antarmukanya, kemudian Anda sangat tidak suka desain antarmukanya. Oke, di sini saya sudah buat kebetulan di Word. Langsung saja kita masuk di sini. Oke, di sini saya mulai dari yang saya suka terlebih dahulu, di mana di sini ada website tiket.com di sini. Yang pertama di situ ada user compatibility, di mana di situ user compatibility atau kesesuaian dengan pengguna. Di sini pengembang atau developer diharuskan untuk mengetahui siapa dan bagaimana pengguna yang akan menggunakan sistemnya. Jika melihat dari website tiket.com yang ini, di sini saya sudah screenshot websitenya. Di sini saya kira sudah sesuai, karena dari mulai tampilannya tidak akan susah untuk digunakan, bahkan untuk penggunaan non-IT, bagi pengguna non-IT juga, karena tidak memerlukan skill pemrograman. Kemudian yang kedua di situ ada produk compatibility, di mana di sini yang ada saya kasih tanda lingkaran di sini di tiket pesawat, hotel, kemudian tiket kereta api, sewa mobil, dan event. Di situ produk compatibility-nya atau kesesuaian dengan produk, dalam artian apa yang dibuat harus bisa sesuai dengan produk aslinya. Di sini situs website dari tiket.com digunakan untuk menggantikan pemesanan tiket dan booking hotel secara manual. Jadi yang dulunya kita memesan langsung ke tempatnya, sekarang tidak perlu, kita bisa dari rumah atau dari mana saja untuk memesan tiketnya di sini secara langsung dari HP tanpa perlu pergi ke tempatnya. Saya kira di sini sudah sesuai juga, karena pertama sebelum bisa melakukan pemesanan, pengguna diharuskan untuk memilih ingin memesan tiket pesawat, tiket kereta api, atau sewa mobil, atau booking hotel. Di sini yang saya lingkarkan di sini. Dan untuk yang ketiga di situ ada tax compatibility, di mana di sini saya sudah melingkarkan juga website dari tiket.com. Di sini bisa dilihat di sini pesanan tiket ya. Di sini di situ ada tax compatibility, di mana atau kesesuaian dengan pekerjaan, dalam artian apa yang dirancang harus sesuai dengan pekerjaan dari user yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Di sini user atau konsumen atau orang yang ingin memesan dengan memasukkan nama kota atau bandara yang ingin dituju, kemudian tempat tujuan, tanggal berangkat, tanggal pulang, dan juga jumlah penumpang. Setelah itu user tinggal menekan cari penerbangan untuk mengecek semua jadwal pesawat. Di sini pengguna atau user lebih dimudahkan. Di sini tinggal mengklik kota atau bandara yang ingin kota yang dituju di mana, tinggal diklik saja. Di situ sudah ada diatur juga dengan jadwalnya, langsung cari penerbangan di situ. Untuk kemudian yang keempat itu ada workflow compatibility, di mana di situ sudah saya screenshot juga. Di sini bisa dilihat. Di situ ada, pada bagian ini sistem harus diorganisir dengan baik agar memudahkan transisi antar tugas user. Dan lagi-lagi situs tiket.com berhasil mengorganisirnya. Terlihat dengan jelas pada gambar di atas ini.
Nah, pada gambar atas, pada situs tiket.com terdapat dua buah bagian. Bagian pertama yang ini, yang saya lingkari di sini, itu bagian pertamanya digunakan sebagai tempat user untuk mengisi kota atau bandara awal, kota atau bandara tujuan, dan tanggal pulang dan pergi, dan juga jumlah penumpang. Bisa lihat di sini. Ada kota awal, kemudian kota yang akan dituju, kemudian tanggal berangkat, dan juga penumpangnya di sini. Kemudian sedangkan di bagian yang kedua yang ini, yang screenshot kedua ini, bisa dilihat di situ. Itu terdapat semua informasi tentang tiket dari mulai harga, jam, dan juga nama pesawat. Jadi di sini sudah muncul harga pesawat, jam keberangkatan, dan juga tiba. Kemudian ada pesawat yang akan terbang di jam itu. Kemudian ada konsistensi di sini yang saya lingkari di screenshot ini. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang ditampilkan. Dalam artian jika seorang user menekan save atau simpan, maka yang akan terjadi adalah jika seorang user menekan login, seperti contoh pada tiket.com, jika user memilih pemesanan kereta api, maka sistem akan mengarahkan user pada menu yang pengguna inginkan. Jika user berhasil memasukkan nama kota tempat tujuan, tanggal berangkat, tanggal pulang, dan jumlah penumpang dengan benar, maka akan segera memunculkan informasi tentang tiket yang sesuai. Jadi di sini sepertinya ketepatan dalam mencari yang user atau seseorang inginkan. Kemudian adalah familiarity, di mana di sini ada beberapa yang saya screenshot, ada 3 di situ, di mana sistem harus menyediakan tampilan yang familiar kepada user, baik dari sisi konsep, terminologi, dan pengaturannya di antarmuka harus dipahami user dengan baik. Situs tiket.com memberikan itu, jadi memberikan gambaran yang familiar untuk dipahami oleh user atau pengguna. Di sini dari gambarnya saja kita sudah bisa tahu kalau di sini untuk tiket pesawat ini dari logo gambar pesawat itu sudah memudahkan user atau pengguna untuk tahu. Ada kereta api dan juga booking kamar hotel, ini ada seperti kasur. Kemudian di sini ada gambar kereta api. Nah, bisa dilihat dari simbol-simbol yang digunakan, misalnya simbol untuk tiket pesawat, gambarnya pesawat, simbol untuk pemesanan kereta api, dan juga tempat tidur. Jadi simbol itu gambaran sangat familiar untuk pengguna. Kemudian ada di yang ketujuh, di situ ada Simplikit, dimana di sini saya lingkarkan di sini. Tidak semua sistem yang menyediakan fungsionalitas dianggap baik, tapi yang menyediakan fungsionalitas sesuai dengan kapasitasnya itu lebih baik. Di situs tiket.com juga memiliki fungsionalitas yang pas porsinya, karena menu dan fungsionalitas disusun berdasarkan bagian bagaimana, mulai dari menu pemesanan pesawat, pemesanan hotel, pemesanan kereta api, sampai dengan pemesanan mobil untuk disewa. Jadi lebih fungsionalitas lebih berfungsi untuk di semua menu-menunya ini berfungsi gitu. Kemudian yang ke-8, direct manipulation, dimana di sini user dapat melihat secara langsung aksi yang dilakukan pada objek yang terlihat. Pada situs tiket.com, jika kita mengetikkan pada kolom dari kota atau stasiun, misalnya kita memilih kota Bandung, akan langsung muncul pilihan kota Bandung. Jadi langsung di situ yang kita inginkan tuh langsung muncul di situ. Kalau kita mau klik di situ kota atau stasiun Jakarta, begitu langsung muncul. Jadi secara langsung aksi yang dilakukan objek itu terlihat. Kemudian yang ke-9 ada kontrol.
Di sini dimana sistem yang digunakan oleh user jangan sampai membuat user merasa frustasi dan dikontrol oleh user, seperti memberikan komentar pada saat user melakukan kesalahan dengan bahasa yang tidak membuat user merasa dikontrol oleh sistem tersebut. Pada situs tiket.com, jika pada kolom kota kita salah mengisi nama kelurahan sistem akan langsung menampilkan maaf jika ada hasil yang artinya kita salah memasukkan kota. Jadi langsung memberitahu kita di sini, langsung dari situs websitenya ini langsung mengontrol dari sana. Jadi kalau kita memilih stasiun yang tidak ada di situ, maka dia akan memberitahu kita. Oke, untuk yang selanjutnya di situ ada WYSIWYG atau what you see is what you get. Jadi apa yang dilihat itulah yang akan diciptakan oleh user. Pada situs tiket.com, jika kita mengklik pada menu kebijakan pemesanan dan perjalanan, dan akan langsung mengarahkan pada informasi seputaran kebijakan pemesanan dan juga pelayanan. Jadi apa yang kita cari langsung didapatkan oleh user tersebut. Kemudian ada flexibility, di mana bagian ini sangat penting bagi user yang memiliki keterbatasan fisik. Di sini sistem memungkinkan menggunakan mouse dan touchpad. Responsive, di sini sistem harus selalu merespon dengan cepat apa yang diinputkan oleh user, seperti menampilkan progress bar. Pada situs tiket.com sudah jelas selalu merespon dengan cepat. Misalnya hari ini kita ingin memesan tiket pesawat, kita langsung saja bisa membuka websitenya dan langsung memesan dan juga terbang hari itu juga. Jadi responnya itu cepat. Kita pesan hari itu, terbang hari itu juga bisa. Kemudian yang ke-13, invisible technology. Pada bagian ini user harus sedikitnya mengerti bagaimana cara kerja dari website ini, supaya user tidak khawatir ketika menggunakan website ini. Pada tiket.com, pengguna user sudah sangat mengerti menggunakan website ini. Buktinya sampai sekarang website ini masih digunakan semua orang dimanapun dan juga kapanpun. Apalagi sekarang COVID-19, orang malas memesan tiket secara langsung, lebih bagus memesan secara online. Kemudian yang ke-14 di situ robustness, di mana di situ sistem harus mampu mentolerir kesalahan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja, dan umumnya tidak dapat dihindari. Pada tiket.com, jika terjadi kesalahan, misalnya kesalahan penambahan jumlah penumpang, pengguna tinggal mengklik ulang tanda kurang pada menu yang sudah tersedia. Jadi kalau kayak misalnya kita hanya ingin memesan 2 orang, tapi di situ kita salah klik jadi 3 orang, kita bisa memperbaikinya di situ. Kemudian ada protection, di situ sistem harus memproteksi apa yang user lakukan dari hal-hal yang menyebabkan kerugian pada situs tiket.com. Pada masa pandemi seperti sekarang sistem ini memproteksi agar user atau pengguna mengetahui kebijakan dalam perjalanan, misalnya membutuhkan surat vaksin saat ini berpergian agar tidak mengalami kerugian. Yang ke-16 di situ ada ease of learning. Buatlah sistem yang mudah dipelajari bagi user novice atau awam. Hal ini akan memberikan motivasi kepada user terus untuk menggunakannya. Pada tiket.com ini mudah dipelajari karena sistem ini tanpa kita harus mendaftar dan login, pengguna atau user tetap bisa mengecek informasi tentang tiket perjalanan. Walaupun kita belum login masuk ke dalam website tersebut, tapi untuk informasi penerbangan atau apa segala macam atau tiket untuk penginapan atau kereta api, di situ kita sudah bisa cek. Yang untuk ke-17 di situ ada ease of use, di mana buatlah sistem yang mudah digunakan untuk
expert user, sehingga sistem yang kita bangun tidak hanya dipakai untuk novice user tetapi bisa juga dipakai untuk user yang sudah ahli berpengalaman. Pada tiket.com ini seorang yang sudah ahli juga bisa menggunakan website ini jika misalnya dia memesan tiket pesawat dan dia ingin langsung transfer mulai dari menggunakan Bank BRI, Mandiri, dan bank lainnya. Itu dia salah satu dari dua soal yang diberikan, di mana di sini ada website yang saya suka desain antarmukanya, yaitu tiket.com. Di sini ada, itulah dia, ini 17 prinsip desain antarmuka yang saya suka dari tiket.com. Kemudian di sini karena di soal situ ada dua yang kita suka dan kita tidak suka, di sini saya akan menunjukkan aplikasi desain antarmuka yang saya tidak suka. Di situ adalah aplikasi unlock di sini, atau pengunci HP di sini, bisa dibilang seperti itu. Dimana dari user compatibility-nya di sini, user compatibility di mana atau kesesuaian dengan pengguna. Di sini pengembangan atau developer diharuskan untuk mengetahui siapa dan bagaimana pengguna yang akan menggunakan sistemnya. Jika terlihat dari aplikasi unlock clock ini, saya kira tidak sesuai karena dari mulai tampilannya akan susah untuk digunakan karena belum familiar bagi pengguna baru. Kita bisa lihat dari tampilannya sangat sederhana ya, dan mungkin untuk pengguna baru itu sulit dipahami dari tampilannya seperti ini. Kemudian di situ ada product compatibility, di mana di situ product compatibility atau kesesuaian dengan produk, dalam artian apa yang dibuat harus bisa sesuai dengan produk aslinya. Aplikasi ini digunakan untuk menampilkan jumlah dari berapa banyak pengguna mengunlock atau membuka HP mereka. Saya kira di sini belum sesuai karena pertama, sebelum bisa melakukan pemakaian aplikasi ini tidak ada menu login atau yang bisa digunakan untuk menyimpan data pengguna. Jadi di sini kayak data untuk login seperti untuk menyimpan data pengguna itu tidak ada di sini. Kemudian yang ketiga itu ada task compatibility, di mana di situ task compatibility atau kesesuaian dengan pekerjaan, dalam artian apa yang dirancang harus sesuai dengan pekerjaan dari user yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Di sini aplikasi ini membuat bingung pengguna saat ingin memakai karena tidak mengetahui harus mulai dari mana untuk memakai aplikasi ini. Seperti semacam demo atau tutorialnya begitu, itu saja tidak ada di sini seperti itu. Workflow compatibility, di mana di sini pada bagian ini sistem harus diorganisir dengan baik agar memudahkan transisi antar tugas user. Aplikasi ini pengguna tidak harus memulai dari mana untuk memakai aplikasi ini. Entah pengguna harus mengklik background text color atau clock font, atau mengklik menu diatur sebagai wallpaper duluan. Jadi agak membingungkan menggunakan aplikasi ini. Kemudian di situ ada konsistensi. Di sini sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang ditampilkan. Dalam artian begini, jika seorang user menekan save atau simpan, maka yang akan terjadi adalah menyimpan. Jika seorang user menekan login, seperti contoh pada aplikasi ini, jika pengguna mengklik menu background color dan text color akan memunculkan hal sama, bukan seharusnya berbeda. Jadi saya rasa pada aplikasi ini belum memiliki konsistensi yang baik. Jadi developer yang membuat aplikasi ini belum membuat konsistensi yang sangat baik dalam membuat aplikasi ini.
familiari. Di sini sistem yang harus menyediakan tampilan yang familiar kepada user, baik dari sisi konsep, terminologi, dan pengaturan di antar muka harus dipahami user dengan baik. Aplikasi Unlock Clock tidak memberikan itu. Bisa dilihat dari tampilan aplikasi ini, terlalu biasa, hanya memadukan warna hitam, putih, dan biru saja, jadi membuat pengguna menjadi tidak familiar dengan aplikasi ini. Di luar sana banyak aplikasi yang memadukan warna yang lebih menarik. Jadi kita bisa lihat dari sini, dari tampilan awalnya saja sudah tidak menarik, dimana di sini kita tidak bisa mengingat apakah aplikasi ini unlock clock atau tidak, karena tidak ada yang bisa seperti contohnya tadi seperti tiket.com punya logo, sementara ini hanya nama saja. Sementara nama ini banyak, bisa saja aplikasi lain juga ada nama seperti ini. Kemudian di situ yang ketujuh ada SimpliKit. Tidak semua sistem yang menyediakan fungsionalitas dianggap baik, tapi yang menyediakan fungsionalitas sesuai dengan kepastiannya itu lebih baik. Sama aplikasi Unlock Clock ini belum memiliki fungsionalitas yang pas porsinya, karena menu dan fungsionalitas belum disusun berdasarkan bagian-bagiannya. Jadi fungsinya belum cukup baik untuk saat ini kalau menurut saya. Kemudian di situ ada direct manipulation. Nah, di sini user dapat melihat secara langsung aksi yang dilakukan pada objek yang terlihat. Pada aplikasi ini, Unlock Clock ini, jika kita mengklik menu clock font dan kita memilih bentuk tulisan yang kita inginkan, tidak akan langsung munculkan aksi yang kita minta secara langsung. Jadi di sini yang saya screenshot ini sudah muncul beberapa jenis font yang berbeda-beda. Tapi pada saat kita mengklik ini tidak langsung menunjukkan aksi atau menunjukkan buktinya bahwa font ini berbentuk seperti ini. Kayak seperti hanya menunjukkan menu untuk kita tapi tidak bisa membuktikannya. Kemudian di situ ada control, di mana sistem yang digunakan oleh user jangan sampai membuat user merasa frustasi dan dikontrol oleh user, seperti memberikan komentar pada saat user melakukan kesalahan dengan bahasa yang tidak membuat user merasa dikontrol oleh sistem tersebut. Pada aplikasi ini, jika kita salah memilih font, background color, dan teks, sistem tidak akan menampilkan pemberitahuan apa-apa. Jadi kita mau tekan apapun itu, dia tidak akan memberitahukan kita kalau terjadi kesalahan atau apa di kita. Kayak tidak memberi warning atau peringatan kepada kita kalau itu sebuah kesalahan. Kemudian di situ ada yang ke-10, di situ ada what you see is what you get. Jadi apa yang dilihat itulah yang akan didapatkan oleh user. Pada aplikasi ini, jika memilih menu pengaturan, sistem akan mengerahkan kita ke menu awal yang berisi menu background text color dan juga clock font. Jadi pada aplikasi ini belum sesuai. Kemudian ada flexibility. Bagian ini sangat penting bagi user yang memiliki keterbatasan fisik. Di sini sistem memungkinkan menggunakan touchscreen saja yang berguna untuk menjadi input sentuhan. Kemudian di situ ada responsive, di mana sistem harus selalu merespon dengan cepat apa yang diinputkan oleh user, seperti menampilkan progress bar. Pada aplikasi Unlock Clock ini tidak merespon dengan cepat. Misalnya kita ingin mengganti wallpaper HP kita dengan mengklik menu diatur sebagai wallpaper desktop. Sistem tersebut tidak langsung mengganti wallpaper yang kita inginkan, tapi masih menampilkan pertinjauannya. Jadi responsifnya lambat ya. Di sini dari aplikasi ini. Kemudian di situ yang ke-13 itu ada invisible teknologi, di mana pada aplikasi Unlock Clock ini pengguna atau user belum mengerti cara menggunakan aplikasi ini karena di aplikasi ini tidak menyediakan informasi bagaimana cara memakai aplikasi ini, seperti tutorial atau mendemokan aplikasi ini untuk user itu tidak ada.
Jadi kita saat mendownload aplikasi ini langsung kita pakai tanpa mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang ke-14, robustness, di mana sistem harus mampu mentolerir kesalahan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja, dan yang umumnya tidak dapat dihindari pada aplikasi ini tidak mentolerir ketika terjadi kesalahan. Jika pengguna salah dalam memakai aplikasi ini, pengguna harus mengulang lagi dari awal. Jadi seperti kita sudah menggunakan aplikasi ini, tidak ada pemberitahuan kesalahan dari aplikasi tersebut kalau kita salah. Kemudian yang 15 ada protection, di mana sistem harus memproteksi apa yang user lakukan dari hal-hal yang menyebabkan kerugian pada aplikasi ini. Ini sama sekali tidak ada menu ataupun informasi yang akan memproteksi jika terjadi kesalahan dan menyebabkan kerugian. Jadi minim sekali, aplikasi ini minim sekali informasi untuk mengetahui terjadinya kesalahan itu atau menyebabkan kerugian itu sangat besar di aplikasi ini. Kemudian yang ke-16 itu ada ease of learning, di mana buatlah sistem yang mudah dipelajari bagi user novice atau pengguna baru. Hal ini akan memberikan motivasi kepada user tersebut untuk menggunakannya. Pada aplikasi Unlock ini, pengguna atau orang awam masih belum mengerti cara menggunakan karena tidak ada tata cara untuk menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi hanya kita download langsung pakai saja tanpa perlu melihat cara memakainya gitu. Yang terakhir itu ada ease of use, di mana buatlah sistem yang mudah digunakan untuk expert user, sehingga sistem yang kita bangun tidak hanya dipakai untuk pengguna awam tapi bisa juga dipakai untuk pengguna yang sudah ahli atau berpengalaman. Pada aplikasi ini, seorang ahli atau orang yang berpengalaman pasti bisa memakai aplikasi ini. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini Unlock ini aplikasi antarmukanya kurang baik untuk user atau pengguna. Bagi yang pengguna baru atau yang memang sudah lama, dari tampilannya atau fungsinya saja sudah tidak bagus untuk dipakai. Jadi itu saja mungkin tugas untuk mereview dua aplikasi atau website. Saya ini review website dan aplikasi yang memiliki 17 prinsip desain antarmuka. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.